Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fahruzi. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar IMK atau interaksi antara manusia dan komputer. Yang mana presentasi ini untuk memenuhi tugas mid semester dari mata kuliah IMK itu sendiri pada semester 3 tahun 2023. Yang pengajarnya adalah Ibu Sri Koryati, Eskom MPD. Baik, kita masuk ke pengertian IMK atau pengertian interaksi antara manusia dan komputer. Pengertian interaksi. Interaksi merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi jika ada seorang manusia yang sedang mempengaruhi manusia lainnya dengan misalnya berbicara atau melakukan kontak mata atau menyentuh pundaknya untuk berkomunikasi, maka jika kedua manusia tersebut saling terpengaruh, maka itu bisa disebut dengan interaksi. Yang kedua adalah interaksi antara manusia dan komputer, yaitu merupakan komunikasi antara dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi biasanya di lingkungan kita seringkali menemukan manusia menggunakan komputer, baik itu laptop atau smartphone yang biasa disebut ponsel pintar, yang mana manusia tersebut ingin menjalankan program yang ada di perangkatnya, dan itu bisa kita sebut interaksi antara manusia dan komputer. Apabila perangkat tersebut tidak dapat dijalankan, mungkin tidak ada programnya atau tidak ada tenaga listrik yang masuk sehingga tidak bisa digunakan, maka manusia tidak dapat berinteraksi dengan komputer tersebut. Pola desainer IMK. Ya, di sini ada gambar diagram desainer sistem tereksekusi, diterjemahkan, dan ada tugas-tugas user. Teknik membangun interface. Yang pertama ada desain awal antarmuka atau homepage. Yang kedua ada fitur bantuan dan opsional. Yang ketiga bersifat kreatif, inovatif, dan berkembang. Sebagai contoh, membangun kerangka berpikir atau pohon mimpi. Selanjutnya ada tujuan IMK, yaitu menghasilkan sistem yang bermanfaat. Jadi kita melakukan interaksi antara manusia dan komputer. Di situ ada sistem yang bermanfaat. Yang kedua ada fungsionalitas, maksudnya fungsi-fungsi yang ada dalam sistem dibuat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan user. Yang ketiga ada keamanan. Ya, tujuan IMK interaksi antara manusia dan komputer yaitu untuk menciptakan keamanan dengan bantuan komputer. Yang keempat ada efektivitas dan efisiensi. Manusia juga banyak menggunakan komputer untuk melakukan pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. Ruang lingkup IMK. Ruang lingkup IMK memiliki 3 komponen, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Di sini ada penjelasan tentang manusia, antarmuka pemakai, dan sistem komputer itu saling berhubungan, yaitu
dengan antarmuka pemakai atau user interface, maka bisa menghubungkan interaksi antara manusia dan komputer. Yang biasa kita lihat pada zaman sekarang ini adalah sistem operasi, yang mana sistem operasi itu membantu interaksi antara manusia dan komputer. Selanjutnya, antarmuka manusia dan komputer. Antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang akan dikendalikan oleh pengguna untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Antarmuka pengguna ini merupakan gabungan elemen sistem, elemen pengguna, dan interaksi di antara keduanya. Tampilan antarmuka akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan peralatan yang memadai. Jadi interaksi antara manusia dan komputer dihubungkan oleh antarmuka. Dengan peralatan yang memadai, misalnya sistem komputer itu sendiri ada sebuah komputer, ada sebuah mouse, keyboard, dan layar monitornya. Maka perangkat yang mendukung tersebut akan menciptakan interaksi yang berjalan dengan baik antara manusia dan komputer. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat interface atau antarmuka yaitu 1. User friendly, ramah dengan pengguna, yaitu antarmuka yang bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, dan pengguna merasa nyaman menggunakan interface tersebut. Apabila antarmuka atau sistem operasi yang menghubungkan interaksi antara manusia dan komputer tidak user friendly atau ramah dengan pengguna, maka manusia akan kesulitan untuk menggunakan komputer untuk saling berinteraksi. Yang kedua adalah berkualitas tinggi atau mampu bersaing dengan kebutuhan. Antarmuka mampu memberikan fitur inovasi terbaru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan media. Jika antarmukanya sudah memiliki banyak fitur seperti bisa merekam langsung penggunanya, merekam suara, dan sebagainya, maka itu akan mendukung kebutuhan dari pengguna tersebut untuk memudahkan pekerjaannya. Bidang studi yang berperan dalam IMK. Di sini ada teknik elektronika atau ilmu komputer. Ada psikologi, sifat dan kebiasaan manusia, perancangan grafis, dan topografi, ergonomik atau aspek yang mendukung dalam kenyamanan bekerja, antropologi, linguistik atau bahasa, sosiologi atau aspek sosial masyarakat, rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan multimedia. Nah, semua bidang studi ini sangat membantu apabila adanya komputer. Maka manusia berinteraksi menggunakan komputer untuk mendukung bidang-bidang studi yang sudah kita sebutkan tadi.